Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus ketua masjid dan juga pengurus masjid, juga anggota-anggota pengurus yang lainnya, umumnya yang hadir di dalam ini masjid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, di mana Allah taala kembali mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini, di malam yang penuh mulia ini, dalam masjid yang kita cintai ini, dalam majelis taklim yang kita adakan ini. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan juga mudah-mudahan kampung-kampung atau tempat-tempat yang ada di sekitar masjid ini kecipratan berkah dari ini masjid, juga mendapatkan keberkahan daripada ini majelis ta'lim. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ruh faduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut pembahasan hikmah yang ke-54 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, di mana saya ingin menyampaikan ungkapan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini disebut dengan Hujjatul Islam. Hujjah itu artinya tameng, benteng yang ada di dalam agama Islam. Di antara masa beliau itu yaitu adalah Imam Al-Ghazali. Nama beliau aslinya adalah Al-Imam Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gurunya adalah Al-Imam Harmain, di mana guru beliau ini merupakan orang yang pertama kali mempopulerkan satu kitab karangan daripada Imam Syafi'i yang bernama Kitab Ar-Risalah dalam bentuk karya usul fiqh daripada Imam Syafi'i. Kembali kita, Imam Al-Ghazali berkata, manusia itu bahwa tanda dia mendapatkan pahala atau dia mendapatkan dosa, tandanya itu dua. Yang pertama, bila sesuatu yang dia lakukan itu terasa berat. Bila mana sesuatu yang dia lakukan itu terasa bertentangan dengan dirinya sendiri, susah untuk dia lawan. Bila mana dia paksakan di situ, menunjukkan dia mendapatkan pahala. Ini yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sirrul Asrar, wa min rahatil badan ila masyaqatin nafsi ila zikrillahi ta'ala. Orang yang bila mana membesarkan hanya keinginan
badan, hanya keinginan nafsunya, sementara tidak memperhatikan apa yang patut dia perhatikan di dalam rohaniyahnya, maka itu menunjukkan manusia ini mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa mudahnya adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit kita lakukan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan nafsu kita kerjakan, berat rasanya, namun kita dapat melaksanakan, itu tanda kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah itu berat, hadirin. Salat maghrib itu berat, hadirin. Intinya melakukan ketaatan itu berat. Bangun tahajud di tengah malam berat. Meninggalkan tidak menjelekkan orang satu hari saja itu berat. Mulut kita ini tidak berbicara satu hari saja itu rasanya berat. Supaya tidak mengumpat orang itu berat. Berat, tapi kita sanggup mengatasinya keberatan itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan pahala. Mulut yang satu hari tidak banyak berbicara itu adalah amat berat. Di mana di dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji menyebutkan, bila mana seseorang itu banyak bicara, itu adalah jalan untuk membuka dusta pada omongannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat itu adalah berat. Tahajud di tengah malam, pelaksanaan sholat duha yang kita kerjakan itu berat. Tapi bila mana kita melaksanakan, berarti itu tanda kita mendapatkan pahala. Duduk di majelis taklim ini bukan sesuatu yang mudah. Duduk di majelis taklim ini bukan sesuatu perkara yang gampang. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat beliau, muncul dari sahabat beliau, yaitu adalah Abi Umamah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Nabi SAW bersabda, inna minaz zunub zunuban la yukaffiruha salatun wala hajjun wala jihadun illa humuma fi talibil ilmi. Yang artinya adalah, sesungguhnya ada satu dosa pada diri kita ini, yang mana dosa itu tidak bisa kita tebus dengan melaksanakan sholat. Dosa itu tidak bisa kita tebus untuk kita melaksanakan jihad di jalan Allah. Dosa itu belum tentu dapat kita tebus dengan kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita melakukan puasa, melainkan dosa itu dapat kita tebus dan Allah membuka pintu ampunannya dengan duka cita, dengan beratnya rasa kita duduk di majelis ta'lim. Maka duduk di majelis ta'lim ini bukan gampang. Duduk di majelis taklim ini bukan mudah, apalagi orang yang memang sudah merasa bisa, apalagi orang yang memang sudah ada basic keilmuan untuk bermuzakarah, untuk menerima pendapat orang lain, itu rasanya berat. Tetapi bila mana dia dapat melawan hal itu menunjukkan tanda bahwa orang itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis taklim ini bukan sesuatu yang mudah. Maka dikatakan oleh para ulama, ilmu dan majelis ilmu itu adalah jauharah. Ilmu dan majelis ilmu itu adalah intan mutiara yang sangat berharga. Dan intan mutiara itu, hadirin, tidak mampu orang yang membelinya, melainkan orang-orang yang memiliki biaya. Sebaliknya, majelis taklim ini mampu orang itu merapat, mampu orang itu mendekat, mampu orang itu hadir, berarti orang itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya orang duduk melaksanakan sholat banyak, kalau hanya orang itu duduk melaksanakan zikir itu banyak, sholat kewajiban, puasa juga kewajiban, tapi tanpa kita sadari duduk di majelis ta'lim itu juga adalah satu buah kewajiban. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, menuntut ilmu itu hukumnya adalah amat sangat wajib dan amat sangat diperlukan. Karena apa? Di dalam majelis ta'lim itu ada silaturahim, di dalam majelis ta'lim itu ada hubungan yang erat, yang mungkin di situ tidak bisa terpisahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, duduk kita di majelis ta'lim masyaqqat,
Duduk kita berzikir kepada Allah Ta'ala berat, tapi bila mana kita sanggup untuk mengatasinya, itu adalah tanda bahwa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang ringan, yang mudah, yang enteng rasanya kita lakukan, awas, hati-hati, itu bisa terjerumus atau terjerembab kepada lembah dosa yang Allah Ta'ala janji, yang Allah Ta'ala janjikan. Ngumpat orang itu mudah, merasa hebat pada diri sendiri itu pekerjaan yang mudah. Meninggalkan sholat itu pekerjaan yang sangat ringan. Meninggalkan duduk di majelis taklim itu perkara yang sangat mudah. Tapi awas, kata Imam Al-Ghazali, hati-hati, khawatirnya bisa terjerumus di dalam lembah kemaksiatan atau lembah dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah minggu akan datang, mudah-mudahan kita dapat berkumpul bersama, yaitu kita lanjutkan hikmah yang ke-55, Al-Anwar Matayal Qulub wal Asrar. Cahaya-cahaya itu adalah kendaraannya hati dan kendaraan-kendaraannya rahasia atau kendaraan-kendaraannya sir. InsyaAllah minggu depan akan kita lanjut. Tasawuf tidak bisa dicerna dengan logika, tetapi tasawuf bisa dicerna dengan iman. Tasawuf itu bisa dicerna dengan perasaan dan zauq, yaitu adalah rasa. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta alam minta ridha. Jamaah, mungkin saya tidak insya sholat di situ, tidak insya di masjid ini, karena saya juga ada acara pada insya ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Dan saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.